Baik, nama saya adalah Silva Alexander Hakim. Saya berasal dari Telkom University dan pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan fungsional UI untuk website dan aplikasi yang sedang Anda buat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Coursera yang telah memberikan saya ilmu tentang UI dan UX design yang dimana dapat membantu saya dan Anda dalam pembuatan desain user interface yang lebih baik. Baik, untuk pertama itu introduction. Dalam dunia web, konsep user experience menentukan apakah pengunjung akan tetap berada pada website atau aplikasi Anda, atau segera menekan tombol balik. Presentasi ini membahas strategi UX yang digunakan untuk berbagai platform media agar desain user interface Anda tidak lebih membingungkan daripada kubu jeruk pada pukul 3 pagi. Desain user experience adalah serangkaian cara yang meningkatkan kepuasan pengguna dengan meningkatkan kegunaan dan konsep yang terkait dengan interaksi antar pengguna manusia dan komputer tersebut. Pengalaman pengguna merupakan aspek penting dalam menciptakan berbagai jenis produk dan layanan. Web merupakan salah satu bidang terpenting di mana desain pengalaman pengguna diterapkan. Sebelumnya, perusahaan dengan situs web dianggap sebagai perusahaan dengan prestasi besar. Sekarang yaitu adalah UI. UI adalah singkatan dari user interface yang merujuk pada elemen visual dan desain suatu produk atau sistem berinteraksi dengan pengguna. Ia mencakup semua komponen seperti tombol, ikon, menu, teks, dan tata letak yang membantu pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak, situs web, atau aplikasi lainnya. Dalam konteks produk digital, UI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna bersifat intuitif, fungsional, dan menarik secara visual. Desain UI yang baik berfokuskan pada upaya membuat aplikasi menjadi sederhana dan jelas, sekaligus mempertahankan estetika yang menarik secara visual. Baik, menuju UX. UX atau singkatan dari user experience yaitu merujuk pada keseluruhan pengalaman yang dialami oleh seseorang saat berinteraksi dengan suatu produk, sistem, atau layanan, khususnya dalam konteks di digital di situs web, aplikasi, dan perangkat lunak. UX mencakup semua aspek interaksi pengguna mulai dari kemudahan navigasi produk hingga beberapa memuaskan dan bermakna pada pengalaman tersebut. Desain UX difokuskan pada peningkatan kegunaan aksesibilitas dan kesenangan dari pengalaman pengguna. UX merupakan pemahaman akan kebutuhan, perilaku, dan kendala untuk mencapai solusi yang membuat pengalaman mereka semua efisien dan semenyenangkan mungkin. Baik, understanding UI dan UX sangat terkait erat, tetapi berfokus pada area yang berbeda. UX yang dapat membuat suatu produk dapat menarik secara visual, tetapi jika UX-nya buruk, produk tersebut akan tetap membuat frustasi yang saat digunakan. UI yang hebat membantu meningkatkan kegunaan dan kenikmatan, sementara UX yang sangat baik memastikan bahwa pemilik pengalaman yang lancar dan memuaskan dengan hambatan yang minimal. Singkatnya, desain UI dan UX adalah tentang menciptakan produk digital yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi jika digunakan efisien dan menyenangkan. Baik, untuk kasus yang pertama kita dapat mendapatkan bad UI yaitu pada unequal contrast, yaitu di mana kontras yang tidak sama dengan dalam desain user interface mengacu pada ketidakseimbangan atau kekonsistenan dalam kontras antara berbagai elemen di layar. Kontras dalam konteks ini adalah perbedaan antara terang dan gelapnya warna teks dan elemen visual lainnya yang membuat konten lebih mudah dibaca dan membantu mengarahkan perhatian pengguna. Dapat pada UX, pertama adalah keterbacaan yang buruk. Teks yang tidak memiliki kontras yang cukup dengan layar atas bacanya dapat sulit dibaca, terutama bagi pengguna dengan gangguan penglihatan atau dalam kondisi cahaya yang redup. Lalu hierarki visual tidak konsisten, yang dimana elemen UI seperti tombol, judul, dan ikon mungkin tidak cukup menonjol atau mungkin bersaing secara visual satu sama lain jika kontrasnya tidak dirancang dengan seksama. Yang ketiga yaitu menunjukkan pengalaman pengguna. Jika kontras sangat bervariasi di seluruh desain, pengguna mungkin merasa kewalahan secara visual atau mereka mungkin kesulitan untuk membedakan antara berbagai jenis konten. Ini adalah example dari unequal contrast yang kita dapat dapatkan
pada aplikasi yang ada. Jadi untuk cara mengatasinya itu pertama gunakan counter hanya untuk mengarahkan perhatian pengguna lalu yang terbuka Anda. Yang kedua yaitu gunakan kontras untuk memisahkan bagian aplikasi yang berbeda dengan jelas. Seperti menggunakan warna latar belakang yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan jelas antara tajuk, konten, dan catatan kaki. Yang ketiga itu adalah gunakan kontras untuk memisahkan elemen dari latar belakang. Contoh, foto dengan teks di atas mungkin sulit dibaca. Jadi, pastikan teks Anda terbaca dengan kontras tinggi antara foto dan teks. Baik, yang kedua itu adalah adanya confusing form yang dimana confusing form pada antarmuka pengguna wujud pada formulir yang menimbulkan kebingungan atau kesulitan bagi pengguna saat mengisinya. Hal ini terjadi karena desain yang buruk, instruksi yang tidak jelas, atau elemen yang terlalu rumit. Formulir yang membingungkan dapat menyebabkan frustasi kesalahan dan pengabaian yang pada akhirnya mengurangi efektivitas formulir dan pengalaman pengguna. Dampak pada pengalaman pengguna seperti frustasi dengan kebingungan, di mana pengguna mungkin bisa merasakan frustasi ketika mereka tidak dapat dengan mudah memahami informasi apa yang dibutuhkan atau cara menavigasi dalam form tersebut. Yang kedua itu tingkat kesalahan yang lebih tinggi, yang dimana form yang membingungkan lebih cenderung menyebabkan kesalahan pengguna, karena pengguna mungkin tidak memahami apa yang diharapkan atau mereka mungkin salah menafsirkan instruksi yang terlalu ambigu. Yang ketiga itu penyelesaian tugas yang tidak efisien, karena ketika form sulit dinavigasi atau memerlukan langkah-langkah yang tidak perlu, hal itu dapat menunda penyelesaian suatu tugas. Jadi ini adalah example yang bisa didapatkan pada confusing form. Jadi untuk mengatasinya itu adalah hindari hanya gunakan warna untuk menunjukkan kesalahan. Selalu berikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti untuk memudahkan proses entry yang benar. Yang kedua, jika formulir terlalu panjang, pertimbangkan untuk membaginya menjadi beberapa bagian yang logis dan bertampilan bilah kemajuan untuk menunjukkan langkah apa yang sedang dilakukan oleh pengguna. Baik, untuk yang selanjutnya adalah good UI, yang dimana desain antarmuka yang baik berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dengan menjadi intuitif, efisien, dan menarik secara visual. Antarmuka yang baik juga dapat membantu kinerja situs web atau aplikasi karena fitur yang berlebihan dapat diminimalkan. Baik, ini adalah hal-hal yang membuat UI bagus. Yang pertama adalah kejelasan, yang dimana desain harus menghindari kerumitan yang tidak perlu dan memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat memahami cara menggunakan antarmuka. Yang kedua adalah kemudahan pengguna, aplikasi yang intuitif, yang dimana pengguna harus dengan mudah memahami di mana letak mereka, cara menuju ke langkah berikutnya, dan tindakan apa yang harus diambil tanpa kebingungan. Yang ketiga adalah responsivitas, yang dimana UI harus merespon tindakan pengguna tanpa penundaan atau keterlambatan yang terlihat. Ini adalah example dari good UI pada aplikasi Duolingo, yang dimana Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa menyadari bahwa melibatkan pengguna dalam upaya berkelanjutan untuk mempelajari bahasa baru memerlukan sentuhan personal. Dan mereka melakukannya dengan sangat cermat melalui UI, yang dimana mengapa desain ini berhasil. Aplikasi ini menunjukkan kekuatan pembelajaran mesin dan data pengguna dalam membentuk pengalaman konsumen yang bermanfaat dan personal. Aplikasi ini terasa dibuat khusus dengan UI yang beradaptasi dan beragam studi bahasa yang telah diajarkan. Baik, untuk topik selanjutnya itu adalah fixing atau perbaikan UI, di mana memperbaiki UI berarti melakukan perbaikan, penyelesaian atau koreksi pada antarmuka pengguna agar lebih fungsional sama pengguna atau menarik secara visual. Berikutnya ada beberapa tips yang dapat digunakan jika diperlukan untuk memperbaiki UI. Yang pertama adalah hapus elemen yang tidak perlu. Jika ada fitur atau informasi yang tidak penting, hapus untuk mengurangi suatu kekacauan. Yang kedua, perjelas navigasi. Pastikan navigasi yang jelas dan mudah diikuti. Gunakan label dan ikon yang intuitif dan kelompokkan item terkait bersama-sama. Selanjutnya, prioritaskan tindakan utama. Pastikan tindakan yang paling penting, misalnya daftar, beli, dan sekarang, nonjol dan mudah ditemukan.
Konsistensi dalam desain. Pastikan elemen dan desain Anda, tombol, ikon, dan skema warna konsisten di seluruh aplikasi atau situs web. Dan untuk skema warna tersebut, pastikan kontras yang baik di antara teks dan latar belakang. Hindari membuat pengguna kewalahan dengan terlalu banyaknya warna. Untuk kontras warna tersendiri, pastikan warna teks dan latar belakang memiliki pedoman aksesibilitas untuk kontras. Jadi ini adalah example dari pemberbaikan UI, di mana aplikasi seluler eBay pernah menyerupai digital flea market dengan masing-masing fitur menarik perhatian Anda, sehingga menimbulkan kebingungan pelanggan. Jadi, apakah yang sudah mereka perbaiki? Perombakan eBay untuk perangkat seluler menggambarkan kekuatan memahami perilaku pengguna, dengan fokus pada visual produk menawarkan yang disederhanakan dan proses pembelian. Aplikasi ini berasal seperti eBay yang klasik, tanpa kekacauan, antara yang adalah lebih sedikit lebih baik, dan dalam kasus ini setara dengan lebih sedikit jauh lebih baik. Baik, pertama kita akan menuju ke do or don't pada pembuatan UI dan UX. Yang pertama adalah do. Prioritaskan desain yang besar pada pengguna, pahami pengguna dan kebutuhan mereka. Riset pengguna sangatlah penting untuk menciptakan desain bermakna. Buat desain yang sederhana dan intuitif, seperti buat notifikasi dan tindakan yang mudah dipahami. Pengguna harus memahami cara berinteraksi dengan Anda tanpa kebingungan. Selanjutnya, pastikan aksesibilitas. Desain dengan pertimbangan aksesibilitas memastikan bahwa pengguna menyadari disabilitas dapat menggunakan produk Anda. Ini termasuk menggunakan kontras yang cukup, navigasi keyboard, dan dukungan pembaca layar. Selanjutnya adalah pertahankan konsistensi, di mana konsistensi seluruh elemen UI menciptakan keakraban sehingga memudahkan pengguna untuk memahami dan menggunakan produk Anda. Optimal untuk perangkat seluler, desain responsif atau satu keseharusan. Pastikan UI untuk Anda beradaptasi dengan berbagai ukuran dan orientasi layar. Warga pengalaman yang lancar di berbagai perangkat. Selanjutnya, gunakan hierarki visual dengan menggunakan hierarki yang jelas, elemen penting harus lebih besar, tebal, dan berwarna berbeda agar menonjol. Berikan masukan kepada pengguna. Berikan masukan seperti penguatan atau pesan berhasil dan gagal kepada pengguna. Beritahu bahwa mereka tindakan yang telah mereka lakukan sedang diproses. Optimalkan waktu penguatan. Pastikan antarmuka Anda cepat dan responsif. Situs web atau situs aplikasi yang lambat dapat menyebabkan frustasi dan rasio pentalan yang tinggi. Lalu, gunakan ruang kosong secara efektif. Hindari kekacauan. Ruang kosong yang memadai pembuatan antarmuka Anda lebih mudah dicerna dan tidak terlalu membebani pengguna. Selanjutnya itu don't. Yang pertama adalah jangan membuat desain terlalu rumit. Tidak menambahkan fitur yang tidak perlu atau navigasi yang rumit. Yang kedua, jangan abaikan pengguna seluler. Jangan pernah membuat desain yang hanya dioptimasikan untuk desktop. Desain yang mengatakan memastikan aksesibilitas tinggi bagi pengguna di semua platform. Jangan gunakan terlalu banyak warna atau font. Jangan banyak warna atau gaya font yang kontras dapat menciptakan tampilan yang kacau dan tidak profesional. Jangan gunakan ikon atau istilah yang ambigu. Hindari menggunakan ikon atau istilah yang tidak dapat dipahami secara universal, dan jangan abaikan status kesalahan. Tidak menampilkan pesan yang jelas atau gagal menangani kesalahan dengan baik membuat pengguna frustasi. Jangan abaikan performa untuk membuat pembuatan yang lambat, ukuran file yang besar, atau animasi yang rumit sangat mengaruhi penggunaan performa. Performa tidak dikembangkan demi gaya. Jangan membuat pengguna menebak-nebak. Jangan asumsi pengguna akan tahu secara mudah bagaimana berinteraksi dengan UI Anda. Label, tooltip, dan interaksi ini itu harus selalu ada. Dan selanjutnya, jangan sembunyikan informasi penting. Buat tindakan atau informasi penting terlihat dan mudah ditemukan. Hindari menyembunyikan elemen penting di menu yang dalam Anda atau di balik layar tersembunyi. Gunakan animasi mengganggu. Animasi berlebihan atau tidak dapat
yang atau tidak perlu dapat mengganggu pengguna dan merusak kegunaan. Jangan abaikan umpan balik, dan yang terpenting jangan abaikan umpan balik. Hindari mengabaikan umpan balik atau pengujian pengguna. Awasan pengguna dapat sangat beragam untuk mengoptimalkan dan meningkatkan desain Anda. Baik, jadi in conclusion, UI dan UX sangat bermain pada critical role untuk pada reshaping the overall user experience of digital product. Efisiensi UI dan UX akan membuat suatu aplikasi Anda akan bekerja lebih baik dan juga membuat banyak pengguna akan menggunakan lebih banyak pengguna akan menggunakan aplikasi Anda. Continuous situation in user testing sangatlah diperlukan untuk improvisasi dan mengadaptasi desain Anda untuk mendapatkan user expectation dan technological advancement. Baik, begitu saja presentasi yang saya dapat berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.